Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya gembira sekali malam ini bisa ketemu banyak sekali teman-teman yang dulu kita sering berinteraksi. Baik, saya akan mulai aja dulu bahwa di tahun 2021 ini banyak sekali kegiatan untuk ekonomi syariah. Saya akan batasi aja di urusan perbankan syariah dan asuransi syariah. Walaupun sebetulnya banyak hal lain lagi yang akan kita bahas. Tapi khusus untuk Basarnas, malam ini kita akan batasi aja pada perkembangan perbankan syariah dan asuransi syariah di Indonesia. Kita mulai dulu dengan perbankan syariah. Yang kami ketahui aja, yang ada di kantor kami saat ini, proyek-proyek yang berjalan, sejak semester 2 tahun 2020 kemarin, itu paling tidak ada 9 inisiatif yang melibatkan 21 bank. Sehingga ini dampaknya akan terasa pada semester 1, lebih tepatnya pada kuartal 2 2021 dan seterusnya. Mari kita bedah satu persatu apa-apa saja inisiatif-inisiatif tersebut. Inisiatif pertama adalah yang sama-sama kita udah tahu, yaitu adanya merger dari 3 bank BUMN syariah yang hari Senin besok tanggal 1 Februari akan diresmikan oleh Presiden Jokowi, Pak Wapres, dan juga Menteri BUMN, yaitu mergernya dari Bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia. Jumlahnya semua dijumlahin nanti sekitar 220-an, 200 sekianan nanti. Bocorannya sih, Outlook saya udah kirim, bocorannya sih nanti akan ada hal pertumbuhan anorganik lagi dari bank tersebut, sehingga kita perkirakan di akhir tahun 2021 asetnya bisa mencapai hampir 300 triliun sebetulnya. Itu yang pertama. Inisiatif yang kedua, kita juga mengetahui bahwa ada 2 bank umum konvensional yang memasukkan permohonan izin ke OJK. 2 unit usaha syariah baru ini yang lagi berproses di OJK perizinan ini sekarang, ini juga akan menambah apa namanya ya, ini semacam anomali karena sebetulnya pemberian izin UUS itu udah dihentikan karena undang-undang mengatur bahwa dalam beberapa 2 tahun lagi mereka udah wajib spin off. Tapi ini tahun 2021 ada 2 bank umum konvensional yang mengajukan izin dari UUS-nya. Yang menariknya satu nanti akan bergerak di sisi mikro, baik mikro di perkotaan, di tukang ojek, tukang yang jualan makanan-makanan yang dibeli pakai ojek juga, kayak gitulah. Bisa ditebak nama banknya. Yang satu lagi adalah bank yang banyak mengurus pensiunan. Ini dimiliki oleh 2 BUMN besar di Indonesia. Satu pemiliknya adalah bank terbesar di Indonesia dan satunya lagi adalah yang mengurus pensiunan para pegawai negeri. Inisiatif ketiga, ini kita perkirakan ada 4 UUS yang akan spin off di tahun 2021. Nah, dari 4 UUS yang akan spin off ini, begitu spin off mereka langsung menjadi buku 2. Oke. Dengan modal paling sedikit di atas 1 triliun rupiah. 2 di antaranya dari UUS yang akan spin off ini kita perkirakan akan menjadi contoh model spin off bagi UUS lain yang pemiliknya mempunyai kemiripan karakter. Kalau mau nggak muter-muter ngomongnya BPD lah gitulah, kalau mau nggak muter-muter. Ini akan menambah semarak dan menjadi contoh. Oh ternyata bisa loh spin off, benar ya. Inisiatif keempat adalah ada 1 bank umum syariah yang mempunyai kekhasan yaitu digitalisasi akuisisi nasabah.
Ini mereka sebentar lagi akan melakukan IPO. Memang ada kontroversi karena pemiliknya adalah grup yang memproduksi rokok. Tapi banknya syariah, semuanya syariah, semua keren, syariah semua. Dan caranya juga menggunakan digitalisasi akuisisi nasabah. Yang kebanyakan sekarang dilakukan oleh bank-bank syariah itu adalah digitalisasi layanan. Jadi nggak bakal menambah nasabah karena layanannya jadi lebih mudah. Tapi kalau bank yang ini, dia digitalisasi akuisisi. Jadi ketika mencari nasabah baru itu pakai digital. Ini satu hal yang baru dan luar biasa. Inisiatif kelima adalah ada 3 UUS yang menggunakan platform sharing. 2 diantaranya milik Malaysia, 1 diantaranya milik Thailand. Nah, ini juga terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Yang satu hampir mencapai 50 triliun, yang satu di atas 40 triliun, yang satu mendekati 30 triliun. Dengan strategi-strategi mereka yang luar biasa, istilahnya kayak syariah first. Jadi nasabah-nasabah mereka itu ditawarkan syariah. Kalau nggak mau syariah, baru ditawarkan yang konvensional. Ini juga luar biasa sekali akan mendorong pertumbuhan di tahun 2021 besok, saat ini. Yang inisiatif keenam adalah akan ada 2 UUS yang dimiliki, kalau mau biar nggak muter-muter ngomongnya, ada 2 UUS yang dimiliki oleh BPD yang akan mengembangkan platform sharing, mencontoh dari apa yang dilakukan oleh 3 bank tadi, ya, yaitu 2 yang dimiliki Malaysia, 1 yang dimiliki oleh Thailand, untuk mengakselerasi pertumbuhan aset mereka. Sehingga ini juga akan menambah kaya warna dari industri perbankan syariah kita di 2021. Inisiatif ketujuh, itu akan ada 2 UUS yang akan dikonversi menjadi BUS. 1 diantaranya saat ini, hari ini kalau nggak salah, saya nggak salah ingat Pak Azhar tuh, yang melakukan apa itu namanya tuh, uji publik perdanya di DSN. Kalau kita mau sebut aja namanya Bank Riau. Yang satunya lagi adalah bank yang tetangganya, yaitu Bank Nagari. Nah, ini juga akan membawa implikasi yang besar sekali karena kita akan ketambahan kira-kira sekitar 50 sampai 60 triliun hasil konversi ini ke syariah. Dan kita juga harus mengantisipasi nanti untuk Basarnas ya. Untuk Basarnas ini harus mengantisipasi kalau ada dispute yang muncul akibat kegiatan konversi tersebut. Inisiatif ke-8 adalah kita tahu bahwa ada 1 bank umum konvensional yang dikonversi, yaitu Bank Rabo, dibeli oleh Bank BCA, kemudian dikonversi menjadi syariah dan dimerger dengan BCA Syariah. Nanti kita juga akan lihat di tahun 2021 ini, kalau kami dari segi analis itu melihat bahwa Bank BCA Syariah tahun kemarin ini CAR-nya, capital adequacy ratio-nya itu sangat besar. Tadinya kami pikir CAR yang besar di Bank BCA Syariah itu adalah untuk dalam rangka mau mengakuisisi, mau mengambil Bank Rabo. Tapi dalam perkembangan selanjutnya kita tahu bahwa ternyata Bank Rabo yang diambil asetnya oleh Bank BCA Syariah itu hanya 600 miliar saja. Itu isinya cuman pinjaman kepada karyawan dengan bunga 0%. Sehingga yang lainnya itu semua udah dipindahkan ke Bank BCA konvensional, sehingga yang masuk ke Bank BCA Syariah nilainya sangat kecil sekali, cuma 600 miliar. Akibatnya CAR dari Bank BCA Syariah menjadi sangat besar. Nah, bagi analis, kalau ada sebuah bank dengan CAR yang amat besar, itu kami membacanya, para analis membacanya, bahwa bank itu sedang mempersiapkan satu strategi ekspansif besar-besaran di tahun 2021. Sebetulnya kami tahu apa, tapi karena etika konsultan kita nggak boleh kasih tahu.
apa yang lagi disiapkan di Bank BCA Syariah. Inisiatif ke-9 adalah adanya 3 bus yang akan direvitalisasi. Ada 3 bus yang akan direvitalisasi. Dan dari 3 bus tersebut, 1 di antaranya itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Karena 1 di antara 3 bus yang memberikan dampak signifikan itu memiliki aset lebih dari 40 triliun. Nah, jadi kalau kita ingin rangkum apa yang barusan kami sampaikan, bahwa ada 9 inisiatif yang melibatkan 21 bank syariah di Indonesia, ini akan benar-benar membuat sibuk dan ramai transaksi-transaksi yang terjadi di industri perbankan syariah. Karena dari 9 inisiatif tersebut, sebagaimana tadi kita telah sampaikan, banyak yang sifatnya corporate action, yaitu akuisisi, merger, spin-off, dan sebagainya. Nah, setiap corporate action ini akan menimbulkan atau menyisakan efek samping berupa perselisihan hukum. Sehingga di sini kita sebagai Basarnas harus benar-benar siap untuk menghadapi hal-hal tersebut. Ini bukan aja masalah syariah doang, bukan masalah fikih fatwa DSN doang, tapi ini gabungan antara masalah hukum positif, di mana namanya juga kalau kita lagi macet di bank, disuruh konversi ke syariah. Nah, ini kan kesempatan bagi kita untuk membuatnya menjadi suatu alasan untuk kita meminta misalnya haircut atau potongan bunga atau penghapusan bunga sama sekali, kemudian restrukturisasi dan sebagainya. Nah, pengalaman kita waktu menangani Bank Aceh itu begitu. Kalau yang lancar mah nggak ada masalah. Tapi mereka-mereka yang bermasalah kredit macet, itu begitu dia tahu akan ada corporate action berupa konversi atau merger atau akuisisi atau spin-off, itu akan dijadikan alasan oleh mereka-mereka yang memiliki kredit bermasalah untuk bernegosiasi. Oke, saya mau dikonversi jadi syariah, tapi saya minta karena ini syariah dan bunga adalah haram, maka seluruh bunga yang tertunggak saya minta dihapus. Kemudian untuk pembayaran pokoknya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maysarah, maka saya minta restrukturisasi untuk jangka waktu 20 tahun gitu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau engkau sedekahkan lebih baik, maka kami juga minta tolong ini semua diampuni saja, dihapuskan aja. Ini waktu pengalaman kita nanganin konversi di Aceh, ini muncul kayak begini. Yang waktu dia normal, nggak ada konversi di Bank Aceh, itu mereka nggak punya bargaining position apapun untuk meminta hal-hal tersebut. Tapi begitu dia tahu kita mau konversi jadi syariah, muncullah ilmu-ilmu yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu. Sekarang saya akan pindah kepada asuransi syariah. Dalam asuransi syariah ini, outlook yang kami telah siapkan untuk asuransi syariah ini juga menarik. Memang kita sebut kalau asuransi syariah ini mereka adalah derived industry dari perbankan. Jadi apa-apa yang terjadi di industri perbankan tahun ini biasanya baru terjadi di industri asuransi 2-3 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita lihat dari apa yang ada di kantor kami, ini kita belum tahu bagaimana yang di kantor lain lah, di kantor konsultan lain. Tapi kalau di kantor kami saat ini, di semester pertama 2021 ini, paling tidak ada 2 inisiatif yang ada di industri perbankan syariah. 2 inisiatif ini terdiri atau melibatkan 6 perusahaan asuransi. Yang 3 adalah perusahaan asuransi umum syariah, dan yang 3 adalah perusahaan asuransi jiwa syariah. Ini sangat menarik sekali karena dari asuransi-asuransi syariah yang 6 yang ada sekarang di kantor kami ini, sebagian besar itu adalah asuransi
JV, joint venture. Hanya ada, seingat saya, satu lah Pak, yang benar-benar yang lokal, yang bukan, yang BUMN, maksudnya biar lebih jelas lagi, yang BUMN, yang bukan JV. Tapi sebagian besar yang lain adalah JV. Ya, ini menarik sekali karena kita melihat bahwa induknya di luar negeri itu melihat bahwa Indonesia ini menjadi pasar yang sangat menarik untuk dimasuki. Itu sebabnya mereka melakukan berbagai persiapan-persiapan untuk tahun 2021 ini. Nah, orang lain di luar itu melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat atraktif. Tapi kita sendiri belum melihat itu sebagai pasar yang atraktif. Sebagaimana saya bilang tadi, ada 6 perusahaan di kantor kami yang sekarang lagi berproses, hanya satu yang lokal, yang milik BUMN. BUMN aja ya, bukan BUMN dengan join dengan asing ya. Karena yang lainnya ada juga yang BUMN join dengan asing. Nah, ini satu hal yang menurut saya kita harus meningkatkan kemampuan bacaan kita nih tentang perkembangan asuransi syariah Indonesia. Dan sebagaimana kami telah sebutkan tadi, bahwa industri asuransi ini adalah derived industry atau industri turunan dari perbankan. Misalnya, ketika kantor-kantor induk mereka melihat bahwa Indonesia akan memiliki bank besar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan aset di atas 200 triliun itu, maka bank besar ini kan pasti memerlukan mitra kerja asuransi yang juga besar. Nah, mereka melihat bahwa saat ini di Indonesia belum ada perusahaan asuransi syariah yang besar, yang skalanya bisa melayani Bank Syariah Indonesia. Karena nggak mungkin bank sekelas BSI yang asetnya 200-an triliun itu bermitra strategis dengan asuransi-asuransi syariah yang asetnya sangat kecil. Nggak mungkin, nggak bisa nanti mengcover resikonya. Itu sebabnya perusahaan-perusahaan asuransi JV melihat bahwa ini ada peluang di Indonesia yang bisa mereka masuki, karena memerlukan adanya mitra perusahaan asuransi yang juga besar untuk melayaninya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sisi outlook perbankan syariah maupun asuransi syariah, saya rasa saya cukupkan di situ aja. Sekarang saya ingin masuk kepada bab kedua, yaitu mengenai bagaimana pandangan dari industri keuangan syariah di Indonesia terhadap Basarnas. Bahkan juga sebetulnya pandangan industri ini nanti berimbas pada pandangan otoritas. Dalam hal ini OJK. Nah, ini jadi masalah ini. Kalau kita kagak dianggap gitu kira-kira, benar nggak? Sehingga orang lain yang diberi kesempatan untuk menempati posisi sebagai menggantikan Basarnas. Padahal fatwa DSN mengarahnya kepada Basarnas. Oleh karena itu, untuk itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang menurut saya perlu kita sama-sama perbaiki. Yang pertama adalah putusan arbitrase yang dihasilkan dari arbitrase yang dikeluarkan dengan baik itu menurut kami ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kualitas arbitrase yang buruk akan menggagalkan harapan orang jadi kecewa sama Basarnas gitu terhadap arbitrase dan bahkan menghambat perkembangan industri arbitrase secara luas. Dia jadi kecewa kalau pakai arbitrase ini putusannya di beberapa putusan Pak, di beberapa putusan itu kok jadi gitu. Kok jadi gitu. Itu banyak kita dengar misalnya yang di Semarang, yang di beberapa tempat lain lah yang betul keputusannya kalau pakai teori di kampus gitu loh. Tapi kalau pakai praktek hukum ya itu jadi mengecewakan bank syariahnya waktu itu. Begitu juga yang kasus di asuransi syariah,
Itu juga ada ceritanya nanti. Tapi yang asuransi saya lupa itu PA atau arbitra atau Basarnas. Oleh karena itu esensi kerja arbiter sebetulnya dan penyelenggaraan lembaga arbitrase ini adalah untuk memastikan kredibilitas dari putusan arbitrase tersebut. Nah, menurut kami ada 3 hal yang menjadi poin pentingnya. Yang pertama adalah dia tidak boleh memihak. Yang kedua, dia harus adil. Yang ketiga adalah dia tidak berat sebelah. Dalam masukan-masukan yang kita terima juga, ini kita dapatkan bahwa arbitrase ini harus berhati-hati dalam memahami fakta yang salah, stereotip dalam penalaran, dan memperhatikan kata-kata, istilah-istilah diksi yang digunakan dalam argumen maupun tanggapan. Nah, ini menurut saya hal yang penting masukan-masukannya dari industri. Singkatnya, kesadaran arbiter dan pentingnya keputusan mereka adalah fondasi dari kredibilitas ini. Memang kita tidak bisa berpihak pada perbankan karena itu menyalahi 3 pilar yang kami sebut tadi. Tapi kita juga tidak bisa memihak kepada nasabah. Kita benar-benar mesti tidak memihak, mesti adil dan tidak berat sebelah. Sehingga menurut kami ada 3 hal yang perlu kita sama-sama perhatikan dalam menjamin bahwa keputusan arbitrase ini berkualitas baik. Yang pertama adalah reliability-nya atau keandalannya. Yang kedua adalah legitimasinya. Dan yang ketiga adalah kalau bahasa Inggrisnya desensi atau kepatutan dengan standar moral dan akhlak yang tinggi. Ini penjabarannya saya rasa lebih ahli para teman-teman di Basarnas, tapi kami hanya menyampaikan suara-suara yang ada di industri. Selain itu, jadi ada tadi kita udah bahas 2 nih Pak ya. Yang pertama adalah arbiternya sendiri, kedua manajemen arbitrasenya. Yang ketiga adalah fisikalnya juga penting. Misalnya kami mendapat masukan-masukan dari industri. Waktu itu di Jalan Saharjo kalau nggak salah letaknya, kantor Basarnas itu di masjid apa namanya lupa lah, di Jalan Saharjo itu dekat Manggarai. Nah itu jadi industri itu bertanya-tanya, apalagi kalau yang biasa melakukan kegiatan arbitrase, artinya yang dimiliki asing, maksud saya gitu biar lebih gak muter-muter ngomongnya. Dia nanya, iya bener nih kantor arbitrasenya di sini, kata dia, bener gak? Begitu juga waktu Basarnas pindah ke Jalan Dempo. Nah, Jalan Dempo ini di Jakarta ada 2 kan, ada Jalan Dempo yang di Kebayoran, ada Jalan Dempo yang di Matraman. Nah, ini juga menimbulkan satu hal lagi, sehingga mereka udah ke Jalan Dempo di Kebayoran nyari-nyari nggak dapet, akhirnya baru ke Jalan Dempo yang di Matraman. Kemudian dia lihat kantornya, dia bilang mana Basarnasnya, ini kan kantor DSN begitu. Ada di dalam, lalu dia masuk ke dalam. Jadi hal-hal seperti ini buat mereka jadi menimbulkan keraguan juga. Ini benar nih kita mau mempercayakan nasib hukum kita kepada lembaga yang model begini, benar gak? Yang nyari alamatnya susah, yang kantornya nggak begitu meyakinkan, benar nggak? Di samping lagi ketika 3 itu aja lah, nggak usah ditambah-tambah lagi. Yang pertama adalah arbiternya benar-benar harus oke, tadi kita udah bahas. Kedua, manajemen dari pengelolaan arbitrasenya, yaitu ketepatan kita merespon, profesionalisme kita dalam mengatur proses dari arbitrase itu sendiri. Dan yang ketiga adalah physical dari appearance kita, gedung kita yang juga harus mencerminkan bahwa kita memang lembaga yang patut untuk dipercaya dalam melakukan proses arbitrase. Saya rasa itu aja Ustadz Azhar, ini udah 1 jam, jadi kita akhiri di sini dulu. Back to you Ustadz Azhar, silakan.